kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Helena Wanawai, NIM 1903030120. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran media sosial dalam demokrasi. Seperti yang kita tahu, seiring dengan bertambahnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu wujud perkembangan teknologi tersebut ada pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah terbukti sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi yang sangat handal. Teknologi tersebut telah dimanfaatkan hampir di setiap aspek kehidupan manusia, baik dari pekerjaan, pendidikan, maupun dalam pemerintahan. Sehingga kini media sosial kemudian semakin menduduki peran yang penting dalam aktivitas yang dilakukan manusia. Media komunikasi telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang. Hal ini seiring dengan ditemukannya perangkat-perangkat media yang berbasis internet seperti media sosial Instagram, Facebook, dan sebagainya, sehingga berbagai jenis informasi media mudah ditemukan di belahan dunia dengan mengakses media melalui jaringan internet. Media sosial adalah sebuah media online di mana penggunanya melalui aplikasi berbasis internet. Dengan hadirnya media tersebut menunjukkan adanya pergeseran arah penggunaan media komunikasi yang semula bersifat klasik, media elektronik dan cetak, mengalami perubahan media baru berbasis internet. Media sosial menjadi seluruh aspek informasi dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, juga politik. Misalnya itu digunakan di dalam kampanye pemilu untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja suatu kandidat atau bahkan program dalam pemilu, misalnya 2019 kemarin. Gensernya media sosial dijadikan agar untuk mengapresiasikan pasangan calon presiden maupun calon legislatif. Media sosial sebagai strategi komunikasi politik merupakan alternatif baru dan menjadi fenomena yang sangat tinggi hingga saat ini. Seperti yang dikutip oleh Centra Politika menyebutkan bahwa informasi di media sosial mempengaruhi terhadap responden dalam menentukan pilihannya saat pemilihan umum 2019 mendatang. Dari survei itu, 24,4% responden mengatakan media sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan mereka, serta 37,8% mengatakan cukup terpengaruh untuk pertumbuhan penggunaan media sosial. Di Indonesia menjadi negara ketiga terbesar dengan tingkat pertumbuhan mencapai 23% atau 40 juta pengguna dalam 1 tahun terakhir. Media sosial. Definisi dari media sosial yang dikemukakan oleh Mendibart berpendapat bahwa media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten. Sementara itu, Boyd menjelaskan bahwa media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang kemungkinan individu maupun komunitas untuk berkumpul berbagai komunikasi yang dalam kasus tertentu saling berkolaborasi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet atau media online yang
memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan bekerja sama, serta berbagi informasi dengan orang lain. Selain itu, pengguna dengan menggunakan dengan mudah ikut berpartisipasi di dalamnya. Andrianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan bahwa media sosial online disebut jejaring sosial online, bukan media massa online, karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online, karena apa yang ada di dalam media sosial terbukti mampu membuktikan opini, sikap, dan perilaku politik atau masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa media sosial yang populer digunakan seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp. Demokrasi berasal dari kata demokratia, yang merupakan salah satu kata dari bahasa Yunani. Demokrasi sendiri memiliki arti suatu kekuasaan rakyat. Adapun secara umum, demokrasi terbagi menjadi dua kata. Pertama adalah kata demos, yaitu maknanya adalah rakyat, dan kedua adalah kratos, yang maknanya adalah kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi itu mencakup suatu keadaan ekonomi, sosial, dan juga budaya yang di dalamnya berlangsung suatu praktik kebebasan dalam bidang politik, entah itu secara bebas ataupun secara setara. Demokrasi berdasarkan pendapat Abraham Lincoln merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat itu sendiri. Adapun pengertian dari demokrasi sendiri secara umum adalah sebuah format pemerintah di mana tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga negara. Pengertian dari demokrasi sendiri juga bisa diartikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan tertinggi yang terdapat tentang rakyat. Tentang demokrasi ini, warga negara boleh ikut di dalam mengambil bagian, entah itu secara langsung ataupun dalam sebuah bentuk perwakilan dalam hal pelaksanaan perumusan, pengembangan, dan juga proses penyusunan hukum. Demokrasi banyak dipakai suatu negara dengan beragam macam demokrasi, dapat dikelompokkan dalam beberapa pembagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang di dalamnya ada demokrasi langsung. Demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Secara demokrasi yang tidak langsung, secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya, yang sehingga dalam demokrasi tidak langsung, wakil rakyat terlibat secara langsung dengan menjadi perantara seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya, yang di dalamnya ada demokrasi formal, ialah demokrasi yang
berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, demokrasi material ialah demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesejahteraan politik. Yang ketiga, demokrasi gabungan ialah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Di dalamnya terdapat demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Demokrasi liberal di mana setiap individu dapat mendonasikan dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, di mana pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Yang kedua, demokrasi komunis. Demokrasi komunis ialah demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintah mendonasi, yaitu berkuasa tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi Pancasila. Yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila berdasarkan dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan yang dianut Indonesia. Demokrasi yang ditetapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Yang keempat, demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas ketentuan Yang Maha Esa. Dan juga dengan media sosial, masyarakat mampu melaksanakan demokrasi yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan di media sosial pada zaman itu tentu dapat mempengaruhi jalannya demokrasi Indonesia. Maka dari itu, sebagai pengguna harus kritis dalam mencari informasi, tidak mudah percaya, dicari faktanya dahulu, serta memberi teguran kepada orang yang menyebarkan berita hoaks. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut yaitu membuat kebijakan atau aturan tentang penyalahgunaan media sosial seperti UU ITE, memerangi hoaks, menuntut keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk bahu-membahu bersama pemerintah membangun kesadaran bersama sehingga dapat memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab dengan konten-konten positif.